Bayangkan, seorang anak kecil dipaksa meninggalkan rumahnya, bukan karena perang, bukan karena bencana, tetapi karena negara memutuskan bahwa identitasnya harus dihapus. Selama puluhan tahun, ribuan anak penduduk asli Kanada diambil dari keluarga mereka dan dimasukkan ke sekolah asrama khusus. Mereka dipisahkan secara paksa, seringkali tanpa izin dan tanpa penjelasan kepada orang tua. Di tempat ini, anak-anak dilarang berbicara bahasa ibu mereka. Rambut dipotong, pakaian tradisional disita, nama diganti. Perlahan, jati diri mereka dihancurkan demi proses yang disebut asimilasi. Kesalahan kecil bisa berujung hukuman keras. Kekerasan fisik dan tekanan psikologis terjadi di balik dinding sekolah. Banyak anak hidup dalam ketakutan, jauh dari pelukan keluarga yang seharusnya melindungi mereka. Kondisi kehidupan di sekolah sangat memprihatinkan. Makanan minim, sanitasi buruk, dan penyakit menular menyebar cepat. Anak-anak yang jatuh sakit sering tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Ribuan anak pribumi meninggal dunia di sekolah-sekolah ini. Penyakit, kelaparan, dan perlakuan buruk menjadi penyebab utama. Namun kematian mereka seringkali tidak dicatat dengan benar. Banyak dari anak-anak yang meninggal dikuburkan di sekitar sekolah, tanpa nisan, tanpa nama. Bahkan, keluarga mereka tidak diberitahu bahwa anaknya telah meninggal. Puluhan tahun berlalu, makam-makam tak bertanda mulai ditemukan kembali. Setiap penemuan membuka kembali luka lama dan mengungkap sejarah yang lama disembunyikan. Dampak tragedi ini tidak berhenti pada satu generasi. Trauma, kehilangan identitas, dan rasa kehilangan diwariskan kepada anak dan cucu mereka hingga hari ini. Ini bukan cerita rekaan, ini adalah fakta sejarah Kanada. Sebuah pengakuan bahwa di balik citra negara maju, pernah terjadi penderitaan sunyi terhadap anak-anak yang tak bersalah.